Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merujuk pada penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia di tempat yang bersifat umum atau bersifat publik yang mencakup komunikasi verbal, tertulis, dan berbagai konteks seperti media, pemerintahan, pendidikan, dan interaksi kita sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga sangat penting untuk kita ketahui karena untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan menyatukan masyarakat dalam kerangka budaya dan linguistik yang sama. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga perlu kita ketahui dan kita pahami. Kali ini kita akan mewawancari salah satu dari mahasiswa UNESA terkait penggunaan bahasa Indonesia. Mas, saya ingin menanyakan seberapa penting ketepatan penggunaan bahasa Indonesia di lingkup kampus UNESA. Bisa disebutkan nama dan prodi? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Ismaulana dari Prodi Transport Angkatan 20. Pertanyaan yang pertama, menurut saya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangatlah penting, baik secara lisan maupun tertulis. Sudah, ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi menurut Anda seperti itu jawaban Mas? Ya, Untuk pertanyaan kedua yaitu seberapa penting bahasa Indonesia yang baik dan tepat untuk kita sebagai calon guru? ya. Menurut saya untuk pertanyaan nomor 2 ini, bahasa Indonesia yang baik dan tepat sangatlah penting bagi calon guru. Yang karena seorang guru itu mereka itu harus bisa memiliki kemampuan berbicara atau public speaking yang baik, kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada siswa, rekan kerjanya, atau juga wali muridnya. Begini. Terima kasih Mas sudah membantu kami dalam tanggung jawab. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Mas ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Haris Dwayudi dari Teknik Elektro. Di sini saya akan bertanya, seberapa penting ketepatan penggunaan bahasa Indonesia? Menurut saya, ketepatan penggunaan bahasa Indonesia itu terkecuali jika lawan kita saat berkomunikasi itu tidak memahami maksud dari yang kita bicarakan, maka bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu ditingkatkan. Oke. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting bahasa Indonesia yang baik dan tepat untuk calon guru? Sebagai masyarakat Indonesia yang telah mengenal bahasa Indonesia dari kecil, sebagai tenaga didik kita harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan tepat. Karena maksud dari pengajaran harus tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Oke, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wita Arisa Putra, NIM 23050524079. Berikut adalah kesalahan kata di dalam kamus Unesa Ketintang. Kesalahan katanya ialah di dan sediakan. Seharusnya di dan disediakan itu digabung, bukan dipisah, menurut KBBI. Dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketepatan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangatlah penting dan baik secara lisan maupun tertulis. Ketepatan penggunaan bahasa Indonesia itu terkecuali jika lawan kita berkomunikasi itu tidak
memahami maksud dari yang kita bicarakan. Maka bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu ditingkatkan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Rifan Samsudra Permatia, NIM 2305052458 dari kelas PTMC. Ya, di sini adalah salah satu penggunaan ejaan kata yang tidak benar atau salah. Ya, di mana pada kata kalimat UKT elit yang seharusnya huruf T pada kalimat elit itu hanya satu, dan pada kalimat tersebut terdapat 2 huruf T. Ya, serta kalimat kelas sulit, di mana pada kalimat sulit tidak terdapat huruf Y, tetapi hanya terdapat huruf I, dan itu hanya satu. Perkenalkan, nama saya Emre Gisan, saya dari NIM 087 dari kelas PTMD. Ini adalah salah satu contoh poster yang tidak efektif karena menggunakan bahasa asing, di mana pada kalimat golden ticket seharusnya menggunakan kata tiket emas, dan untuk kata trofi seharusnya diganti dengan piala ataupun hadiah. Kenalkan, nama saya Ahmad Handan Surya Pribadi dengan NIM 2305052490 dari kelas PTMD tahun angkatan 2023 jurusan Teknik Mesin. Saya akan mereview beberapa kata di dalam brosur ini, di mana beberapa kata dalam brosur ini adalah menggunakan istilah-istilah asing yang sulit dikenali oleh khalayak awam. Yang pertama di sini adalah menggunakan istilah virtual laboratory. Virtual laboratory seharusnya kita bisa menggunakan istilah bahasa Indonesia yaitu laboratorium virtual. Yang kedua adalah augmented reality, dan kita bisa menggunakan istilah bahasa Indonesia yaitu realitas tertambah. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata quiz. Quiz dalam hal ini adalah menggunakan huruf Q sebagai huruf konsonan awal, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf K. Bahasa Indonesia agar tidak berkontak langsung dengan penggunaan istilah-istilah asing, karena penggunaan istilah asing dalam brosur berbahasa Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif terhadap susunan kosakata Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan materi promosi. Seiring dengan semangat melestarikan bahasa ibu, sebaiknya kita menghindari penggunaan kata-kata asing yang tidak relevan dapat mengganggu alur bahasa yang baik dan benar. Dengan memilih kata-kata yang lebih sesuai dan bersinonim dalam bahasa Indonesia, brosur dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh target audiensi lokal, terutama mahasiswa. Sebagai upaya meningkatkan kualitas bahasa, sebaiknya kita memilih istilah-istilah yang sudah umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan mendukung pemahaman yang optimal. Kesimpulannya, banyak sekali penggunaan ejaan kata yang salah atau kesalahan-kesalahan kata yang salah yang kita temukan di sekitar kampus Unesa Negeri Surabaya. Dan beberapa mahasiswa ada yang mengetahui tentang penggunaan ejaan kata yang salah, penggunaan huruf kapital yang tidak benar, dan beberapa mahasiswa juga tidak mengetahui apa itu penggunaan ejaan kata yang benar dan penggunaan huruf kapital yang benar.